kita pertama ngambil sampah dari warga ya. Ambil warga, terus dibawa ke TPS 3R. Di TPS 3R dipilah yang organik, anorganik, residu. Jadi yang dibawa ke TPA ke Bumiayu itu yang residu yang nggak bisa diolah dan nggak bisa dimanfaatkan kembali, baru dibuang ke Bumiayu, TPA Bumiayu. Permasalahan sampah tidak hanya datang dari plastik saja, sampah organik seperti sisa makanan, sayur, buah, kayu, kertas, dan kulit juga masuk dalam komposisi sampah di Kabupaten Pringsewu. Hal yang menjadi masalah adalah pemilahan sampah dari sumber yang minim membuat semua sampah bercampur, sehingga menyulitkan proses pengolahan. Dampaknya semua sampah tertimbun menjadi satu di tempat pemrosesan akhir TPA Pekon Bumiayu Kabupaten setempat. Seperti dikatakan oleh Ani, salah satu pemilah sampah di TPA Bumiayu, kalau dirinya hanya memilah sampah anorganik yang dapat dijual kembali, sedangkan sampah organik yang berada di lokasi tersebut sudah berkisar 1 tahun ini tidak ada yang mengambil atau mengolahnya. Itu kan sampah ada dua, sampah organik dan sampah non-organik. Nah, tolong diterangkan juga terkait dengan sampah non-organik itu larinya kemana, dan yang organik itu kemana? Nah, kalau yang non-organik, aku larinya itu ke Pringsewu. Tapi sekarang kok dia pindah, jadi larinya ke Podojo, ke Pengepul, Podojo. Kalau nggak ke Podojo, kadang aku juga langsung ke sentral. Sentralnya di mana tuh? Di daerah Gading. Berarti ya, mereka ngambil ke sini ya? Enggak, aku yang langsung nganterin ke sana. Oh, terus kalau yang untuk organik Mbak? Kalau organik sekarang aku nggak ngambil, karena di sini nggak ada yang ngambilin. Kalau dulu kan kayak Mas Septa, kayak Pak Harto ngambil yang organik. Sekarang nggak ada yang ngambil organik, jadi aku ngambilnya yang non-organik. Yang kalau yang organik itu mereka dulu ambil untuk apa ya Mbak? Untuk makot, ada yang sebagian untuk makot, ada yang sebagian dijadikan untuk pupuk. Sementara ini sudah berjalan berapa lama ini sampah-sampah organik ini tidak diambil sama mereka? Ya sekitar 1 tahun. 1 tahun ini? Ya 1 tahun ini. Dan numpuk di sini berarti ya? Sampah yang tidak terkelola dengan baik tentunya akan menimbulkan bau dan tidak elok dipandang. Tumpukan sampah organik dan anorganik yang bercampur dapat mengancam kehidupan manusia. Sampah organik menghasilkan cairan licet yang berbahaya. Cairan ini bisa mengurangi kualitas tanah dan air di sekitar sampah. Selain itu, tumpukan sampah organik juga menghasilkan gas metana. Apabila disimpan dalam kondisi tertutup dan kekurangan sinar matahari serta oksigen dapat mengakibatkan ledakan. Maka sampah yang kita hasilkan merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya segelintir pihak, tapi semua pihak yang mana sejatinya kita sebagai manusia adalah penghasil sampah. Sudah saatnya kita mulai peduli akan masalah sampah yang berperan besar dalam kerusakan lingkungan, dengan cara memulai mengelola sampah yang kita hasilkan secara tepat. Demikian, Sewu News dari Pringsewu melaporkan.